dari kelompok saya yang akan menyampaikan satu materi tentang sumber daya manusia di Indonesia. Oke, sampai situlah perkenalan dari saya. Jika ada yang kurang, bisa bertanya kepada saya. Jika tidak ada, oke, mari kita mulai pembelajaran kita. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam tempat pelajaran surga, kepada diri kami cukup, pada nama Bapa, di tempat yang mengajar Kristus belajar mengajar kami, karena memberkati kami Bapa dan melindungi kami Bapa, kepada hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengikuti proses belajar mengajar kami ini dengan lancar Bapa, berkatilah keluarga kami di mana mereka berada, yang mereka mempunyai kesehatan dan perlindungan Bapa. Ampunilah segala dosa kami dari sebelum kita sengaja mengajarkanmu dan kita mesti segera selama hidup kami. Amin. Oke anak-anak, pada siang ini saya akan membawa satu materi tentang sumber daya manusia di Indonesia. Sebelum itu, saya memberikan subtopik yang berhubungan dengan jurusannya, yaitu mengenai apa itu pengertian SDM atau disebut dengan sumber daya manusia dan tidak merata pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu pengertian SDM atau disebut dengan sumber daya manusia. SDM atau disebut dengan sumber daya manusia yaitu salah satu faktor yang sangat penting dan tidak dilepas oleh sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM berupa manusia yang dipekerjakan oleh sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan berencana untuk mencapai sebuah tujuan dalam organisasi tersebut. Oke, untuk materi saat ini, apakah kalian sudah mengerti anak-anak? Baik, karena kalian sudah mengerti materi yang pertama, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai ketidakmerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mengenai masalah pembangunan infrastruktur di Indonesia, Indonesia merupakan salah satu contoh dari negara berkembang. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam kegiatan perekonomian sudah terlihat mengalami perkembangan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selanjutnya, infrastruktur penting karena merupakan salah satu penggerak roda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur sendiri merupakan bentuk fisik dari sarana dan prasarana. Berbagai fasilitas ini nantinya akan berguna untuk kegiatan pemerintah, ekonomi, kegiatan sosial masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur di Indonesia ini meliputi pembangunan jalan raya, jembatan, saluran irigasi, penyediaan air minum bersih, dan pembangunan bandara. Pembangunan infrastruktur ini nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang memiliki infrastruktur tersebut. Alasan mengapa akan mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut? Karena masyarakat sekitar akan memiliki mata pencarian yang baru dan ketika infrastrukturnya diperbaiki, misalnya adanya jembatan. Kenapa adanya jembatan? Karena jembatan tersebut merupakan penghubung antara dua daerah dan akan mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka masing-masing. Karena mereka akan bertukar dan berjual hasil-hasil daerah mereka yang kemungkinan masyarakat daerah satu tidak punya dan daerah yang masyarakat satunya lagi memiliki sumber daya tertentu. Kemudian dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sangatlah tidak merata. Kenapa demikian? Karena semua pembangunan hanya terpusat di daerah Jawa. Hal ini tidak lain karena pemerintah hanya fokus ke sektor finansial. Apa itu sektor finansial dan kenapa terkait dengan sektor finansial? Karena menurut saya hal ini dikarenakan pemerintahan terlalu tergantung dengan investor. Dahulu hanya 70% anggaran
untuk membangun infrastruktur di Jawa. Namun pada sekarang hanya kurang dari 50% untuk membangun infrastruktur di Jawa, dan sisanya sudah mulai digunakan untuk membangun infrastruktur di luar Jawa. Oke, sampai di sini yang saya sampaikan kepada kalian semua. Apakah kalian sudah mengerti? Jika sudah mengerti, saya akan memberikan soal kepada kalian yang bersangkutan dengan SDM dan merata pembangunan infrastruktur di Indonesia. Coba kalian jelaskan dan berikan pemahaman kalian terhadap materi yang sudah saya sampaikan barusan, dan silakan kalian diskusikan tentang ketidakmerataannya suatu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Saya tunggu 5 menit dan silakan dibacakan ke depan. Hei, yang sana ngapain ketawa-ketawa? Gimana Nana? Apakah sudah selesai tugas yang saya sampaikan tadi? Sudah, Miss. Di antara kalian berempat, siapa yang akan membacakannya? Ya, kamu silakan maju ke depan untuk membacakan atau mempresentasikannya. Oke, saya akan membaca tentang ketidakmerataan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional dan regional. Infrastruktur juga mempunyai peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikan oleh pemerintah. Oke, saya akan membaca materi ketidakmerataan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional dan regional. Infrastruktur juga mempunyai peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketidaksediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikan oleh pemerintah diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketidakbangunan pembangunan. Oke, jika ada yang
Jika tidak ada, terima kasih. Ya. Oke, sampai di sini saja materi kita. Terima kasih dan selamat siang. Yang